Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan, kesalahan kita. Kita bermohon kepada Allah agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, malam hari ini kita melanjutkan bab di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Babnya terkait dengan sakaratul maut. Sebelumnya bahasan kita terkait dengan orang yang melakukan tarian atau pungli, tarian tidak resmi atau pungli, dan orang yang memutus silaturahim. Hari ini bahasan kita di dalam kitab At-Tadhkirah adalah terkait dengan sakaratul maut. Bapak Ibu, apa makna sakaratul maut? Sakarat niku lho. Sakarat al-maut. Nah, bahasa kita sekarat ya. Sekarat itu dari kata sakarat al-maut, menjelang kematian. Baik. Ada yang lain? Sakaratul maut, menjelang kematian. Makna sakarat itu bermakna kesulitan atau kesusahan. Jadi orang yang menjelang ajal atau mendekati kematian, orang ini mendapatkan kesulitan atau mendapatkan rasa sakit. Itulah yang kita kenal dengan sakarat. Sebelum kita membahas tentang sakaratul maut, di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi nanti disampaikan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut, termasuk terkait dengan tingkatan-tingkatan makhluk Allah ketika mengalami sakaratul maut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa hadis mengenai sakaratul maut. Bismillah. Sumber Tirmidzi, kitab jenazah, bab dahsyatnya kematian, nomor hadis 900. An Aisyata annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa bil mauti wa indahu qadakhun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajahahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti aw sakaratil mauti. Qala Abu Isa hadha hadith qarib, hasan qarib. Dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada saat menjelang kematian beliau, di sisi beliau terdapat wadah atau bejana air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu membasuhkannya pada keningnya sambil membaca, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut, atau ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan menuju kematian. Di dalam hadis ini kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Dan ketika beliau mendekati kematian, disampaikan bahwa kondisi tubuh beliau panas, sehingga kemudian meminta bejana atau wadah berisi air untuk diusapkan ke kening dan ke wajah beliau, sambil bermohon kepada Allah agar dimudahkan dan ditolong dalam menghadapi sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membayangkan diri kita ketika Rasulullah sebaik-baik manusia dalam menghadapi sakaratul maut tetap bermohon kepada Allah agar mampu menghadapinya. Lalu bagaimana dengan kita ketika nanti dalam kondisi demikian? Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma a'inni ala ghamratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma a'inni ala ghamratil mauti au sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah hamba dalam menghadapi sakaratul maut. Hadis selanjutnya sumber Ibnu Majah, kitab jenazah, bab sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamutu wa indahu qadakhun fihi ma'un fayudkhilu yadahu fi qadakhi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma a'inni ala syakaratil maut. Dari Ummul Mukminin Aisyah, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit, sementara di sisinya terdapat bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, kemudian membasuhkan air ke wajah seraya bersabda, Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil mauti. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Dua hadis ini dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, kondisi beliau ada di dalam pelukan Ummul Mukminin Aisyah. Dan nanti kita akan juga belajar salah satu etika terkait dengan seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut dan cara menenangkannya, diantaranya adalah ada dalam pelukan hingga beliaunya meninggal dunia. Hal ini mungkin tidak umum atau bahkan
jarang kita temui. Jadi dalam kondisi demikian, yang pertama tadi kita melihat ada bejana berisi air. Kalau hari ini mungkin ketika tubuh kita panas, yang kita lakukan adalah ngompres, ya. Mengompres tubuh kita agar terasa dingin. Yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa berdoa ketika mengalami hal demikian. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Bapak dan Ibu, apakah sakit kita tersebut menjadi sakit yang terakhir, kemudian sama sekali tidak pernah sakit, atau kemungkinan yang kedua, kita sembuh. Karena pernah kejadian juga, ada seseorang yang sakit parah, segala urusan itu ditinggalkan, bahkan terkait dengan hutang piutang itu diikhlaskan. Artinya ada seseorang yang memiliki hutang kepada yang sakit ini, kemudian diikhlaskan karena merasa aku maring ini gorong karuan selamat. Namun qadarullah, sembuh, tidak meninggal dunia, sembuh. Padahal semuanya ini sudah dilepaskan, bahkan diberikan ke orang lain, dibagikan ke anaknya, sudah tidak ada apa-apa, sembuh. Nah kira-kira kalau kemudian utangnya besar, wingi tak ikhlas, misalnya utangnya gede tibane aku urip maneh, jangan-jangan ditagih lagi. Nah ini pembelajaran bagi kita bahwa dalam keadaan seperti itu kita tidak pernah tahu begitu dekatnya kematian dengan kita, dan setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri ketika menghadapi kematian. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang sehat-sehat saja kemudian dipanggil oleh Allah, kita tidak pernah tahu. Dan tidak ada yang tahu kapan seseorang meninggal. Bahkan ilmu kedokteran sekalipun yang tercanggih tidak bisa memastikan seseorang itu kapan mati. Oleh karena itu rahasia kematian, hikmah dari kematian, rahasia kapan waktunya terjadi, itu adalah bagian agar kita senantiasa berlaku baik. Kita tidak berharap ketika melakukan keburukan kemudian meninggal dunia. Kita tidak berharap demikian. Dan ketika kita membaca hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, banyak sekali ketika kita membacanya sahabat yang lain tidak tahu, kecuali ketika Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan. Karena bagaimanapun juga yang tahu detail kita, bahkan yang tahu aib kita ketika berada di rumah adalah keluarga kita, utamanya istri kita. Nah, yang tahu apa kebaikan-kebaikan atau peristiwa apa di dalam rumah tangga Rasulullah banyak disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Sehingga berharga sekali ketika kemudian kita membaca hadis yang meriwayatkan adalah dari Ummul Mukminin Aisyah. Selanjutnya hadis riwayat Ahmad, kitab dari Musnad Bani Hashim, bab awal Musnad Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin qala akhadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina satyaihi famatat wa hiya baina yadayhi fasahat ummu aymana faqila atabki 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat alastu araka tabki ya Rasulullah qala lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'mina bikulli khairin
ala kulli halin inna nafsahu tahruju min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW mengambil putri beliau yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu beliau memeluknya dan meletakkan di dadanya. Kemudian putri beliau meninggal di dada beliau. Maka Ummu Aiman berteriak. Lalu dikatakan, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah SAW? Ummu Aiman menjawab, ya Rasulullah, bukankah aku melihatmu menangis? Beliau, Rasulullah menjawab, aku tidak menangis. Akan tetapi ini adalah rahmat dari Allah. Sungguh orang mukmin itu dalam kebaikan pada setiap kondisi. Sungguh nyawanya bila keluar dari antara dua rusuknya, dia memuji Allah Azza wa Jalla. Di sini kita mendapatkan pelajaran terkait dengan sakaratul maut. Dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memeluk putri beliau dan meletakkan di dadanya ketika dalam keadaan sakaratul maut. Maka Ummu Aiman berteriak dalam arti sedih dan menangis. Lalu dikatakan, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, apakah engkau menangis di dekatku? Apakah engkau akan menangis di dekat Rasulullah? Ummu Aiman menjawab, ya Rasulullah, bukankah aku melihat engkau menangis? Rasulullah menjawab, aku tidak menangis. Akan tetapi ini adalah kasih sayang. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Menangis itu bukan aib. Menangis itu bukan cengeng. Namun seseorang bisa menangis itu bagian dari rahmat yang diberikan Allah. Di dalam kitab At-Tadhkirah, di awal kita belajar, kita diajarkan obat ketika hati kita keras, atau kita tidak pernah menangis saking kerasnya hati kita. Maka kita diingatkan terkait dengan datang ketika saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, agar kita melihat bagaimana kondisi kita kelak menghadapi hal yang sama. Menghilangkan kesombongan kita, melunakkan hati kita. Kadang kita ini muncul kesombongan yang itu jelas dilarang. Karena Allah lah pemilik segala kekuasaan, sementara bagi Allah mudah sekali kita dibalikkan kondisinya. Orang yang mungkin tidak pernah sakit akan muncul kesombongan karena tidak pernah merasakan sakit. Orang yang tidak pernah miskin mungkin juga akan muncul kesombongan dan tidak bisa merasakan bagaimana orang yang miskin. Orang yang memiliki kekuasaan yang besar bisa jadi juga muncul kesombongan, membuat kebijakan tidak melihat orang lain karena menakar dari dirinya sendiri. Namun sekali lagi, semua itu bagi Allah mudah sekali untuk tiba-tiba dihilangkan. Dan kematian sebagaimana diajarkan Imam Al-Qurtubi memisahkan dua hal. Kebahagiaan sehebat apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kesusahan sedahsyat apapun yang kita miliki juga akan kita tinggalkan. Dan demikian tabiat kematian. Dan bagi seorang pria sekalipun, menangis itu bukan aib. Kita banyak membaca sirah sahabat, bagaimana sahabat Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat, memohon ampun kepada Allah, berjucuran air matanya, menangis.
Namun ketika menghadapi musuh, mereka seperti singa-singa lapar yang tidak akan pernah mundur dalam pertempuran. Ini adalah karakter seorang mukmin. Sehingga ketika kemudian hari ini kita mengalami kesedihan, walaupun cenderung pria atau laki-laki itu mungkin menangisnya lebih sedikit dibandingkan perempuan. Bahkan dalam ujian yang besar sekalipun bisa jadi tidak meneteskan air mata, sedih namun tidak meneteskan air mata. Namun bagi wanita hal itu berbeda. Oleh karena itu pengingat terkait dengan niyahah, kondisi rambut mencakar-cakar kulit menunjukkan kesedihan yang semacam itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi kesedihan itu bagian dari rahmat Allah, kemampuan menangis itu bagian dari rahmat Allah, bagian dari nikmat Allah. Seseorang yang tidak bisa meneteskan air mata dalam arti sakit fisik, pengobatannya luar biasa mahal. Sampai ada seseorang yang pernah saya tahu harus membeli air mata buatan dari farmasi supaya matanya tidak kering, tidak rusak, sehingga beberapa waktu ditetesi dengan air mata buatan tersebut. Sementara kita, Masya Allah, diberikan Allah mata yang normal, tapi kalau kita hitung, kita menangis menyesal kepada Allah itu dalam satu pekan berapa kali, ngegee berapa kali, pertanyaannya kan begitu. Kita ini lebih banyak tertawa atau lebih banyak menangis? Lebih banyak mana Bapak Ibu? Ngoten niku cek rumangsa sumpah kayaknya kita ini. Padahal kita ini sering senyum, sering tertawa, tapi kadang sering kali kita juga merasa sumpah kayak. Ya Allah. Selanjutnya kita diajarkan, sungguh orang mukmin itu dalam kebaikan pada setiap kondisi. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, berusaha untuk melakukan kebaikan. Sungguh nyawanya bila keluar di antara dua rusuknya, dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kembali kepada Allah, kalimat terakhirnya adalah Allah. Saya pernah menyampaikan ada teman dokter yang bercerita seorang pemuda yang ketika dalam keadaan sakaratul maut setelah kecelakaan, mungkin karena saking cintanya dengan kekasihnya, dalam hembusan nafas terakhir yang keluar dari mulutnya adalah nama kekasihnya. Kasihan. Mungkin kalau di film-film romantis jadi nilai yang positif. Wah, ini romantis sekali meninggal dengan menyebut nama kekasihnya. Tetapi di dalam Islam kalimat terbaik ketika kita dalam keadaan sakaratul maut adalah kalimat thayyibah. Apa yang bisa? Dalam beberapa peristiwa yang saya pribadi pernah mengalami, nah ini pembiasaan kita Bapak dan Ibu, apa yang di pikiran kita baik, insya Allah lisan kita juga baik. Orang yang pikirannya tidak baik ketika kaget kalimat yang keluar dari lisan, umumnya apa yang ada di pikirannya gitu, digewetak ngoten pun kadung kulino meso, yaitu yang keluar, yang ada di otaknya itu muncul. Dan hal ini saya pribadi mengalami terkait beberapa pasien dalam keadaan tidak sadar selepas operasi Bapak, atau dibius ketika akan operasi.
Itu apa yang menjadi memori bawah sadarnya yang terus diingat berulang-ulang muncul. Alhamdulillah kalau misalkan jenengan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tidak sadar, yang muncul adalah menghafal Al-Quran misalkan, murojaah. Tapi ketika kemudian dalam kondisi seperti itu yang muncul adalah kalimat-kalimatnya tidak baik, naudzubillah. Keluarga yang jaga, jenengan mungkin tidak sadar ketika mengucapkan, yang jaga ini loh bingung. Bayangkan ketika misalkan niki saking gewantenge wong mantane kuwata, ketika dalam kondisi begitu yang disebut mantannya, sementara yang nunggu istrinya. Kira-kira ditungguin apa mboten ya? Bayangkan ini. Ini pembiasaan, makanya dulu kan ada guyonan loh. Sirot iku koyok rambut siji dibagi pitu, ya. Rambut niku pun walid dibagi pitu niku sak pinten. Kemudian ada yang guyon, ya nek ngono aku tak latihan saiki saya koyok sirkus. Apa bisa walaupun kita latihan seperti sirkus? Ini kan pembiasaan kita selalu dalam kondisi baik sebenarnya. Apa yang disampaikan Pak Mudin misalkan guyonannya, wah Pak Mudin rek mbocori pertanyaannya malaikat tak apal nih rek. Islam agamaku misalnya. Apakah bisa ketika kita tidak melakukan kebaikan? Tidak bisa. Pembiasaan itu adalah kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu seorang mukmin itu tidak ada kata lain kecuali dengan bertambahnya usia maka semakin bertambah kebaikan. Ini menjadi pengingat kita terkait dengan hikmah kematian, bahwa kematian itu tidak kita ketahui kapan datangnya, agar kita senantiasa selalu berlaku baik. Hadis selanjutnya sumber Abu Dawud, kitab jenazah, bab menangisi mayit. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida li lailata ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim fadzakarul haditsa qala Anasun laqad ra'aituhu yakidu bi nafsihi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadama'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tatma'ul ainu wa yaghzanu qalbu wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna bika ya Ibrahimu la mahzunun. Ini juga peristiwa yang menyedihkan bagi Rasulullah ketika putra beliau meninggal dunia. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tadi malam anakku lahir. Kemudian aku menamainya dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim adalah ayah kita, kaitannya dengan tauhid. Kemudian ia menyebutkan hadis tersebut. Anas berkata, sungguh aku melihat anak tersebut mengalami sakarat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua mata beliau mencucurkan air mata, dan kemudian beliau berkata, mata menangis dan hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Tuhan kami ridha. Sungguh kami sangat bersedih terhadapmu wahai Ibrahim. Pelajaran yang sangat berharga sebagaimana saya sebutkan sebelumnya Bapak. Dalam hal kesedihan atau dalam hal kita bersedih sampai marah, kita berupaya kalimat yang keluar adalah kalimat yang Allah ridha. Karena cenderung kadang tadi yang saya sampaikan, refleks kita itu kadang tidak terkontrol. Yang biasanya tenang karena emosi saking marahnya, ternyata kalimatnya bisa jadi kebun binatang keluar semua hewannya.
meso-meso bisa terjadi, atau kalimat-kalimat yang jelek bisa saja muncul. Bahkan di dalam hadis yang lain kita diingatkan kehati-hatian terkait dengan kalimat lau, andai kata, kalau, jika, terkait dengan seseorang yang tidak menerima takdir yang diberikan Allah, sehingga kemudian kalimatnya menjadi jebakan syaitan dengan mengatakan, andai kata tadi tidak lewat sini, mungkin tidak akan meninggal. Padahal realitanya Allah mentakdirkan meninggal dunia. Dan ini jebakan setan, bentuknya apa? Ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Dan kita hari ini diantaranya diajarkan terkait dengan hadis ketika putra Rasulullah SAW, yakni Ibrahim, meninggal dunia. Dan sekali lagi kita membaca dari awal tadi, kondisinya dipeluk, diletakkan di dekat dada. Dan demikian juga ketika Rasulullah wafat, ada di dalam pelukan Ummul Mukminin Aisyah. Ini adalah bagian pembelajaran kita ketika kemudian menghadapi kondisi demikian. Beliau mencucurkan air mata, menangis, dan hati beliau bersedih. Namun dalam kondisi yang demikian, beliau tetap mengucapkan apa yang Allah ridha. Sungguh kami sangat bersedih terhadapmu wahai Ibrahim. Siapa yang tidak bersedih ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintai? Namun kesedihan tersebut tidak menjadikan kita berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan melakukan niyaha, meraung-raung, merobek-robek pakaian, mencakar-cakar kulit, menjambak rambutnya sendiri, menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Saya lanjutkan sumber Ahmad, kitab Musnad penduduk Kufah, bab hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi qala qara'tu ala Fudail bin Maisarata haditha Abi Jaririn anna Aba Burdata haddathahu qala awsa Abu Musa hina hadarahul mautu faqala idan talaqtum bijinazati fa asri'u masya wa la yattabi'uni mujammarun wa la taj'alu fi lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab wa la taj'alu ala qabri bina'an wa ushhidukum annani bari'un min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqatin. Qalu aw sami'tu fihi syai'an qala na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa yang kita pelajari dari hadis ini, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi, ia berkata, saya telah membacakan kepada Al-Fudail bin Maisarah, yaitu hadis Abu Harith, bahwa Abu Burdah telah menceritakan kepadanya, ia berkata, Abu Musa berwasiat ketika ia dalam keadaan sakarat hendak meninggal dunia. Ia berkata, jika kalian berangkat mengusung jenazahku, maka percepatlah langkah kalian. Jangan sampai ada mujammar. Mujammar itu wadah yang biasanya berisi bara, areng, atau apa niku? Dupo.
dupa, jadi berisi wewangian dupa. Bara atau dupa mujammar yang menyertaiku. Dan janganlah kalian meletakkan dalam lahatku sesuatu pun yang dapat menghalangi antara jasadku dan tanah. Jangan pula kalian membangun sesuatu pun di atas kuburanku. Dan saya bersaksi kepada kalian, sungguh saya berlepas diri dari setiap haliqah, yaitu wanita yang mencukur rambutnya karena musibah yang menimpanya. Wanita yang mencukur rambutnya karena musibah yang menimpa, digundul maksudnya. Jadi karena merasa bersedih ditinggal seseorang yang dicintainya, dia sampai menggundul rambutnya. Atau saliqah, wanita yang meraung-raung ketika tertimpa musibah. Atau haliqah, wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Jadi khariqah, saliqah, haliqah. Ada wanita yang mencukur rambutnya ketika ditimpa musibah, ada wanita yang meraung-raung ketika tertimpa musibah, ada wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Mereka pun bertanya, apakah Anda telah mendengar hal itu? Ia menjawab, ya, Rasulullah SAW yang menyampaikan. Hadis ini memberikan kita pelajaran berharga, dan jenengan akan banyak menemukan hadis para sahabat itu ketika dalam keadaan sakaratul maut sekalipun atau dalam keadaan sakit yang parah, itu senantiasa berwasiat dalam kebaikan. Jenengan coba buka beberapa hadis terkait dengan maut, jenengan akan melihat bagaimana sahabat Rasulullah itu dalam keadaan yang demikian, bahkan dalam keadaan lemah, sakit, sakaratul maut, masih memberikan wasiat atau pesan yang berharga. Nah ini Masya Allah, dalam keadaan demikian sekalipun Abu Musa berwasiat ketika ia dalam keadaan sakaratul maut. Ia berkata, jika kalian berangkat mengusung jenazahku, maka percepatlah langkah kalian. Jangan sampai ada wadah yang berisi bara dan dupa. Pada waktu itu, hal demikian adalah bentuk atau hal yang berlebih-lebihan ketika mengantarkan seseorang menuju liang lahat. Sehingga beliau menyampaikan jangan berlebih-lebihan, maksudnya demikian, ketika mengantarkan menuju liang lahat. Dan janganlah kalian meletakkan dalam lahatku sesuatu pun yang dapat menghalangi antara jasadku dan tanah. Ini pengingat, ada beberapa tradisi seseorang yang meninggal dunia itu dikuburkan dengan hartanya, gitu. Hartanya ikut dikubur. Kalau bukan peti atau bukan kayu yang menghalangi, artinya hal tersebut tetap diperbolehkan. Namun yang dilarang di sini adalah hal-hal berlebihan yang menjadikan seorang hamba ketika kembali kepada Allah itu seolah-olah tidak bisa melepaskan dunianya. Itu yang dilarang. Misal karena saking cintanya dengan sepeda motornya misalnya, kemudian motornya ikut dikubur dengan dia. Nah, hal-hal semacam itu. Tapi kalau yang terkait dengan kebutuhan ketika memakamkan, kalau di Indonesia ini kan umumnya yang dipakai itu pring, kayu, kemudian biasanya sewek itu ikut dimasukkan ya, ikut dimasukkan ke kuburan. Yang menjadi penahan biasanya kayu itu, ada kayu yang diletakkan miring untuk memposisikan agar tertutup sebelum diuruk oleh tanah. Kemudian ada tambahan pring atau kayu panjang biasanya
Nah itu di tiap-tiap daerah, terlalu jauh kalau daerah, di Mojokerto saja bisa beda-beda itu tata caranya. Jadi mungkin jenengan menghadiri pemakaman di sekitar Mojokerto saja, tata caranya beda-beda. Ada yang pernah saya ikut memakamkan itu, yang digunakan untuk mengangkat jenazah niku napa? Pendoso, nggih. Keranda itu bahasa Indonesia nggih, pendoso. Tidak berani untuk pesen pendoso. Setiap ada yang meninggal membuat langsung dari pring. Jadi langsung dibuatkan dari bambu. Kemudian saya ngobrol, napa Pak kok mboten pesen sing permanen? Nggih, kepercayaane niku sing pesen niku biasanya sing IT. Itu kepercayaannya begitu. Sehingga ketika mengusung jenazah membuat dari bambu, selepas itu dibongkar, bambunya juga dimasukkan ke liang lahat. Karena memang benar tidak ada yang berani pesan, Pak. Sampai sing pesen misalkan, wong IT sampean. Ada keyakinan seperti itu. Nah, ini diantara di dalam hadis ini maksudnya yang terlarang adalah jangan sampai seseorang meninggal dunia masih tetap seolah-olah tidak bisa meninggalkan hartanya, harta dunianya, kesenangannya. Kemudian mengingatkan wasiat itu, aku berlepas diri dari wanita yang melakukan hal demikian ketika mendapatkan kesedihan. Dan beliau menyampaikan ketika ditanya, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah? Beliau menyampaikan, ya, aku mendengar ini dari Rasulullah. Ini sebagian dari hadis terkait dengan peristiwa kematian. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan terkait dengan beberapa hadis peristiwa tadi, membiasakan kita. Di antara hadis yang terakhir di lembar ketiga ini akan kita bahas bulan depan. Adakah di antara kita yang siap untuk mati? Mungkin kita menjawab tidak. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tidak boleh membenci kematian. Karena orang yang membenci kematian, di dalam hadis ini nanti, orang yang membenci kematian itu sama dengan dia membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membenci kematian, Allah membencinya. Padahal kalau kita ditanya, siap? Kita pasti menjawab belum itu. Ya Allah. Insyaallah ini yang saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.